Selamat malam semuanya. Perkenalkan kembali bagi yang baru pertama kali ketemu dengan saya. Nama saya Muhammad Rom Mutarom dan saya saat ini domisili di Batam. Oke, kali ini kita lanjut. Kita memasuki materi selanjutnya yaitu uh, tentang kita belajar aritmatika untuk penggunaan aritmatika pada Microsoft Excel. Oke, sebentar saya buka dulu Excelnya. Nah, formula dasar ini pada Microsoft Excel ini biasanya aritmatika yang dipakai biasanya dalam bentuk penjumlahan atau tanda plus, terus ada juga pengurangan atau minus, baru itu perkalian yang biasa dengan simbolnya itu bintang, baru itu juga pembagian atau dengan garis miring. Nah, biasanya itu kita kasih contoh untuk penjumlahan. Oke. Bentar, saya setting sebentar. Aritmatika oke, saya lanjut. Jadi kita masukin tuh pembelajaran tentang aritmatika dasar. Misalkan saya buat di sini. Oke. Di sini saya masukin aritmatika, baru tuh ini untuk penjelasannya, data 1, data kedua. Data kedua. Terus ini hasil dari penjumlahan, perkalian, dan juga hasil. Oke. Nah, untuk aritmatika dasar yang biasa dipakai itu biasa ada 4 yang tadi saya sebutkan tadi, plus, minus, perkalian, dan pembagian. Nah, oke, saya kasih dulu di sini dan bold simbol tengah. Ya. Kalau misalnya untuk tambah misalkan, oh, ini hanya kita hapus saja, tambah, bentar, pengurangan, perkalian, itu pembagian, oh, pembagian, sorry. Pembagian, bentar. Oke, simbolnya ini misalkan ini keterangannya penjumlahan, baru itu pengurangan, perkalian, pembagian. Oke, misalkan untuk penjumlahan, untuk penambahan, kita samain aja semua angkanya. Pokoknya misalkan 35, 5. Oke, kita tarik. Oh ya, kalau misalnya kita mau lebih cepatnya, nggak perlu kita ketik satu persatu, cukup dari sudut kanan di bagian yang saya pilih, baru itu ya, kalau misalnya udah ada tanda plus kayak gini,
tinggal tarik ke bawah. Nah, jadi kita nggak perlu ketik satu persatu, ini juga. Oke. Misalkan kita buat rumusnya ini, berarti kita masukin aja angkanya, rumusnya yaitu sama dengan eh, data 1 atau kolom D di baris 11 ditambah dengan data 2 berada di kolom E baris 11. Jadi kalau misalnya kita enter, dia udah otomatis 40. 35 tambah 5 jadi 40. Oke. Terus untuk pengurangan kita buat aja. Pertama klik sama dengan dulu untuk apa? Untuk memulai operasi aritmatikal kalau untuk perhitungan. Terus klik yang mau dikurangkan. Pertama kita pilih ini di kolom D di baris ke-12 baru itu dikurangkan dengan data 2 di kolom E baris ke-12. Oke, baru tuh enter. 35 dikurang 5 jadi 30. Oke, benar. Baru itu kita tes untuk perkalian. Nah, biasa kalau perkalian menggunakan simbol bintang. Ya, kalau ditekan keyboardnya. Oke, misalkan kita 35 dikalikan dengan 5. Jadi ditekan enter jadi 175. Terus pembagian juga sama dengan baru tuh diklik data 1, baru tuh kalau pembagian kalau di dalam Excel biasa menggunakan garis miring. Jadi kita masukkan lagi baru tuh data 2. Jadi kita enter 5. 35 bagi 5 jadinya 77 ya. Oke, terus kalau misalnya mau selanjutnya dan kita masuk ke tahap yaitu penggunaan function sum atau menjumlahkan sekumpulan data pada suatu range. Misalkan ini kan udah dibuat datanya. Misalkan jumlah total lah. Jumlah total misalkan kita masukkan sama dengan kita masukin rumus functionnya yaitu sum, baru tuh kita buka kurung tutup kurung, baru start dari atas sampai bawah. Nah, kalau untuk kalau mau pilih dari atas sampai bawah, tekan shift ditahan, baru tuh klik sampai bawah. Nah, jadi seperti ini, baru tekan enter. Jangan lupa di enter, kalau nggak di enter dia jadi itu. Nah, jadi dari hasil data 1 berjumlah 140. Oke. Terus selanjutnya itu dia sum itu kayak ibarat 35 ditambah 35 ditambah 35 ditambah 35. Jadi hasilnya 140. Untuk membuktikannya kita coba ya pakai kalkulator. Oke. Oh iya, untuk yang tugas kemarin itu tadi ada yang kirimnya menggunakan gambar, itu boleh dikirim ulang ya. Kirimnya pakai file Excel. Untuk bentar, saya cek kembali lagi emailnya. Untuk si Reni Mareta. Reni Mareta ada di sini. Bentar, saya cek dulu. Reni Mareta. Oke, nanti berarti saya patch aja. Oke, yang bagi yang belum kumpul nanti boleh dikumpulkan nanti selambat-lambatnya nanti tanggal hari ini jam 10 lah saya kasih deadline-nya. Oke. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi materinya yaitu untuk penggunaan sum yang tadi. Nah, ini kita juga penggunaan sum ini sum. Lupa. Oke, kita implementasikan untuk sum di bagian data kedua, yaitu sum. Oh ya, sebelum itu kalau mau kita tarik dari atas sampai ke bawah, pertama klik dulu di sini, terus
tekan ditahan shift-nya baru sampai ke bawah untuk mendapatkan data range-nya, baru tekan enter. Jika kalau misalnya nggak ditekan enter, nanti kayak kemana-mana datanya tersebut. Jadi ya hati-hati. 5 ditambah 5, 10, 15, 20. Oh ya tadi di sini ya, lupa. Tadi 35 ditambah 35. Ini 35, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oke, benar. Selanjutnya, kita hitung juga total keseluruhannya sama dengan sum tutup kurung, baru itu mulai dari atas sampai ke bawah, baru tekan enter. Hasilnya 225. Oke. Selanjutnya kita bahas menggunakan minimal. Jadi function minimal ya berarti dia mencari data range berdasarkan nilai yang terendah. Misalkan seperti ini, kita klik sama dengan, baru itu min, buka kurung tutup kurung, baru kita ngambil dari data satu dari baris 11 sampai baris ke 14. Oke, kita pilih baris 11, baru tuh kita tekan shift ke sampai dengan baris ke 14, baru tekan enter. Oh iya, saya lupa. Ini karena datanya sama, jadinya tetap 35. Oke, yang data berbeda di sini. Oke, saya implementasikan kalau untuk data min-nya sama dengan min, buka kurung, tutup kurung. Baru tuh kita tekan shift dari atas sampai, oke, dari sini. Baris 11 sampai baris 14, baru. Jadi benar untuk data yang paling kecil itu yaitu 7. Jadi kalau untuk penggunaan kalau kita mencari min ya menggunakan function min di Excel seperti itu. Terus kalau untuk mencari max ya sama seperti sebelumnya. Oke, saya buat keterangan dulu. Nah, satu lagi kalau untuk mau lihat rumus biasanya kita arahkan dulu kliknya pada sel, nah baru dia bisa lihat rumusnya tuh di atas ini formula barnya. Oke. Oke, kita Ctrl Z dulu, tekan enter. Minimal untuk max-nya kita gunakan ya pakai data hasil karena data hasil ini berbeda. Jadi ambil nilai tertingginya, kita menggunakan ketik sama dengan baru tuh max, buka kurung tutup kurung. Sebenarnya huruf besar huruf kecil itu nggak berpengaruh. Jadi intinya yang mudah dikenali sama program Excel sebenarnya. Ya, seperti itu. Klik ini sampai tekan shift sampai dengan baris ke-14. Hasilnya yang tertinggi yaitu 175. Oke, selanjutnya kita menggunakan average atau menggunakan nilai rata-rata. Nah, rata-rata ini nggak salah rumusnya itu dijumlahkan semua baru tuh dibagi hasil dengan dari jumlah range-nya. Oke, saya tambahkan lagi di sini. Kita buat average ya. Average. Untuk average-nya di sini. Oke, saya buat rumusnya dulu sama dengan average atau rata-rata. Oke, kita tekan dari 11 sampai dengan pembagian ya di baris ke-14. Hasilnya sama dengan tekan enter 63. Oke, kita buktikan dulu menggunakan kalkulator. 40 ditambah 30 ditambah 175 ditambah 7 dibagi 4. 63. Oke, benar.
Itu kalau untuk penggunaan average, setahu saya nggak salah bisa juga untuk kalau disingkat seperti ini. Oke, berarti memang harus lengkap dia. Nah, kalau misalnya ada yang salah, biasanya kayak gini. Kalau misalnya ada salah perhitungan ataupun ya rumusnya, kalau kita tekan enter paksa, dia bakal muncul seperti ini. Jadi kalau misalnya ada kayak gini, tinggal diubah aja dari sini. Average, average. Nah, kalau misalnya kita kita ketik AV, nah di sini ada pilihan ada average, FDF. Nah, karena kita mau pilih average, jadi kita klik enter di bagian average. Oke, kita cek dulu apa yang salah. Oh, average. Sorry, sorry. Oke, diklik sorry. Baru tekan enter. Nah, ini untuk yang average. Terus kalau untuk membesarkan, biar ini ditarik ke sini kolomnya. Oke. Atau bisa juga diklik 2 kali. Jadi dia sesuai dengan porsir lebarnya dengan isi konten. Oke, bentar saya ubah jadi tengah. Terus kita tambahkan lagi. Sekarang kita menggunakan function yaitu berikutnya count. Oke, count atau biasa disebut menghitung kalau bahasa Indonesianya. Count ini kita coba implementasikan functionnya count. Jangan tekan enter dulu harusnya. Count dari baris 11, tekan shift sampai dengan baris ke-14. Kita tekan enter 4. Nah, count ini berfungsi untuk menghitung jumlah data dari suatu range yang dipilih. Nah, yang kita pilih tadi itu baris 11 sampai dengan baris ke-14. Nah, oke, pas setelah dihitung dari F11 sampai dengan F14 jadinya 4. Ini jumlah datanya. Jadi totalnya kan jumlah data ibarat maksudnya nih 1, 2, 3, 4. Berarti benar ada 4. Itu kegunaan fungsi count. Berarti dia menghitung sebuah jumlah data yang tersedia. Biasa bisa menghitung berdasarkan baris, kolom ataupun kedua-duanya. Terus selanjutnya kita menggunakan fungsi concatenate, concatenated atau concat ya seperti itu. Maklum agak kurang. Oke, con concatenate. Oke. Nah, ini karena dia apa melebihi, jadi klik aja 2 kali untuk biar porsinya biar pas. Oke, ini karena di sini posisinya di kiri, kita ubah jadi di tengah. Concatenate. Nah, ini fungsinya nih, ada yang mau nanya? Maaf, bisa tolong diulang dari Max tadi nggak? Cara Oh, penjumlahan average count sama concatenate gitu. oke, concatenate. Oke, boleh. Nah, mulai dari sum ya. Sum ini dia ada istilahnya itu summary atau menjumlahkan. Jadi summary ini menjumlahkan dari baris yang ada dari sini dari yang kita urutkan dari misalkan baris 11 sampai dengan baris ke-14. Jadi kita jumlahkan yang ada di dalam ini misalkan baris 11 sampai baris 14 35 ditambah 35 tambah 35 ditambah 35 total 140. Nah, cara masukkannya itu kalau untuk sum kita ketik sama dengan dulu baru itu masukin sum baru tuh oke, mendingan saya buat sini aja dulu ya. Oh, oke. Sama dengan sum sum buka kurung tutup kurung baru tuh
Kita klik dari sini baris ke-11 di kolom A, B, C, D. Ya, di kolom D. Ini ketutup, sorry. Baru tuh sampai baris ke-14. Kita tekan shift, ditahan, terus klik baris 14. Nah, dia bakal bentuk nge-range datanya. Atau range apa ya namanya bahasa Indonesia-nya? Baris ya. Ibarat ya, pokoknya range semacam itu. Baru tuh dari baris 11 sampai dengan baris ke-14 baru tuh kita tekan enter. Bakal muncul hasilnya seperti ini. 140. Kalau untuk penggunaan min, nah sama aja kita masukkan aja sama dengan min, buka kurung, tutup kurung, baru itu ini kan datanya sama, jadi kita nggak bisa gunakan min untuk ini karena kan kalau misalnya angkanya sama, tetap pasti hasilnya angka yang sama juga. Kalau misalnya ini 35 semua, jadi 35. Jadi kita ambil yang di hasil aja ya. Dari range-nya baris ke-11 sampai dengan baris ke-14. Kita tekan shift, baru klik sampai baris 14, baru lepas shift-nya. Baru tekan enter. Nah, jadi nilai terendahnya yaitu angka 7. Terus kalau untuk max, kita masukin sama dengan max, buka kurung, tutup kurung. Sebenarnya kalau huruf besar, huruf kecil dia nggak terlalu berpengaruh. Oke, misalkan kita coba aja ya. Huruf besar, huruf kecil. Baru dari baris ke-11 sampai dengan baris ke-14, tekan enter. Nah, jadi dari baris 11 sampai dengan baris 14, nilai tertingginya itu adalah 175. Jadi max ini adalah nilai tertinggi, min ini nilai terendah. Average ini adalah nilai rata-rata. Jadi di barat dari jumlah yang dari hasil range-nya, misalkan 40 ditambah 30 ditambah 175 ditambah 7 dibagi dengan jumlah range-nya atau ibarat ya jumlah range-nya. Jadi range yang kita dari baris 11 sampai 14 itu ada 4, berarti dibagi 4. Misalkan average sama dengan average, buka kurung, tutup kurung. Kita klik dari atas, baru tahan shift-nya sampai ke bawah. Hasilnya 63. Nah, kita buktikan dengan kalkulator 40 ditambah 30 ditambah 175 ditambah 7 sama dengan 92 dibagi 4. Bentar dong. Kayaknya ada yang salah. Ini tadi average, bentar. Average itu nilai rata-rata. Ya, nilai rata-rata 63. Tadi kayaknya ada yang salah. 40 ditambah 30 tambah 175 ditambah 7 dibagi 4. Ya, seperti itu. Ditambahkan baru dibagi. Baru tuh kalau untuk count, nah ini count ini adalah jumlah data yang ada di dalam range-nya. Misalkan ibarat datanya 4, 5, 6, 3. Nah, data yang di sini berarti ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti data di dalam sini berarti ada 4. Nah, jadi count itu fungsinya untuk menghitung itu datanya. Misalkan kita contohkan count. Sama dengan count, buka kurung, tutup kurung. Baru tuh kita klik dulu dari baris 11, baru tuh kita tekan shift sampai dengan baris 14, baru tekan enter. Nah, dari baris 11 sampai 14, nah total datanya itu, total range-nya itu ada 4 berarti. Oke, kita gunakan concatenate atau ya sebenarnya maklum, maaf. Oke, kita gunakan data tersebut, misalkan dia menggabungkan 2 kolom. Misalkan seperti ini ya. Sama dengan
Oke, kita klik aja karena dia sudah ada. Menggabungkan data antar kolom ataupun baris. Coba kita, kalau misalnya baris, kita shift, enter. Jadinya seperti ini. Kalau misalnya kita concatenate sama dengan concatenate buka kurung tutup kurung, kita barisnya. Nah, kayak di barat dia copy paste seperti itu. Tapi copy paste-nya ini sebenarnya bisa juga nggak hanya di angka, tapi bisa juga di kolom. Jadi dia fungsinya ini untuk menggabungkan data antar kolom dia. Misalkan kita buat sama dengan concatenate buka kurung tutup kurung, dari sini tekan shift sampai dengan min. Nah, kayak ya seperti itulah, seperti copy paste. Kita lebarkan. Nah, seperti itu. Oke, ini saya hapus saja biar agak lebih bersih. Ini biar aja kosongin. Selanjutnya, nah, produk. Ada function menggunakan istilahnya produk. Produk itu misalkan produk sama dengan dia fungsi produk ini untuk melakukan perkalian sekumpulan data pada suatu range. Oke, produk. Maaf, Kak, yang concatenate itu belum ada hasilnya ya? Oh, concatenated itu dia lebih ini. Dia kayak copy paste. Jadi kita contohkan nih. Dia jadinya bukan lebih ke arah perkalian atau apa, dia bukan ke aritmatika sih jatuhnya. Ini lebih ke arah function nih nyambungnya. Oke, misalkan sebenarnya dia kita copy, dia bakal seperti ini. Dia kayak mengcopy pastekan di suatu tempat. Jadi kita harus pastikan posisikan di mana kita mau ingin copy pastekan dari data di dalam sini. Misalkan kita concatenated, oh ya kita pisahkan aja lah. Khususkan concatenate. Ini kita hapus. Kita hapus satu baris, tekan delete. Di sini aja. Delete. Oke. Concatenated. Kita misalkan sama dengan nggak kelihatan. Sama dengan ya, join several data atau menggabungkan data. Misalkan kita tekan shift dari atas sampai sinilah, baru tekan enter. Nah, jadi sebenarnya dia kayak seperti ini. Jadi kayak ibarat copy paste, bedanya dia kalau misalnya ada tabel kayak gini, dia nggak bakal keambil bordernya, cuma diambil bagian isinya. Sama kalau ada bold ataupun garis miring, dia nggak bakal sama persis dengan yang ini, cuman dia ngambil data doang. Jadi seperti ini. Hampir sama kayak copy paste. Dia dijadiin satu data ibaratnya. Oke. Produk. Kita lanjut ke produk. Buka kurung, tutup kurung. Nah, produk ini kan tadi sekumpulan range, sekumpulan data range yang dikalikan di dalam range-nya tersebut. Misalkan dari 40 sampai dengan baris 11 sampai baris 14. Kita enter. Jadi totalnya berapa ini ya? Oh, 1.470.000. Oke. Nah, ini kita bisa ubah
menggunakan format yang kita kemarin pelajari, yaitu menggunakan ini. Ini accounting. Ini kan kalau ada pagar-pagar kayak gini kan berarti datanya kolomnya kurang lebar. Jadi kita lebarkan dulu. Nah, jadi lebar. Terus ini kan karena dia accounting ada currency-nya. Ini tinggal kita hapus saja. Oke. Kita hapus. Kita buat format aja. Kita nonkan aja dulu. Nah, jadi 1.470.000. Itu kita buktikan dulu dari baris 11 ya. 40 dikalikan 30 dikalikan 175 dikalikan 7. Benar. Oke. Selanjutnya kita gunakan round. Nah, round ini fungsinya nih untuk membulatkan bilangan digit tertentu. Misalkan oke. Round. Kita nih sama dengan round. Dia ini bukan data untuk data range. Jadi untuk kayak membulatkan angka. Jadi satu angka misalkan kalau misalnya ada 145,786. Kalau kita tekan enter jadinya 145. Dia membulatkan dari 145,786. Jadi kalau misalnya ada belakang komanya berarti ya diambil nih. Kalau misalnya 145 123 ini kan di bawah 5 kan? Di bawah 0,5. Jadinya tetap 145 aja, jadi membulatkan aja dia. Kayak ya. Terus ada function skrtr, skrT. Bentar, seperti ini. skrT. Nah, skrT ini fungsinya untuk menghasilkan suatu nilai akar kuadrat dari suatu bilangan. Misalkan sama dengan skrT. Pak, coba ulang di round tadi, Pak. Gimana? Round. Oh, round. Kalau round ini dia kayak misalkan contoh 7,5 lah. Dia bakal bulatkin jadinya 7. Nah, jadi kalau misalnya fungsinya ini untuk mempermudah kalau misalnya ada banyak data tinggal kita ya tadi itu. Jadi round ini misalkan lagi 7,1 lah. Kan dia di bawah 5 kan? 0,5. Tetap 7. Dia bulatnya itu stagnan. Jadi kalau misalnya ada koma, jadi dibacanya tetap yang di depannya, yang koma itu nggak bakal dimunculkan. Misalkan kalau misalnya kita tulis tanpa koma 71 lah, dia bakal muncul 7, dia nggak bakal berfungsi. Jadi harus ada koma fungsinya. Kalau misalnya pakai titik, ini sebenarnya kita atur setting sih kalau misalnya biasa penggunaan koma internasional kan biasa pakai titik. Itu berarti biasa di Excel-nya ada settingannya lagi dia. Ini kan karena rata-rata kalau misalnya di masing-masing Excel kalau misalnya titik nggak bisa, pakailah koma untuk mau bulatkan sebuah angka. Oke, 71,5 jadinya 71. Terus kalau SQRT ini untuk hasil akar kuadrat berarti square apa itu aku lupa singkatannya. Ya pokoknya untuk akar kuadrat. Misalkan kan kalau akar dari 9 kan berarti 3. Kalau misalnya akar dari 16 berarti 4. 4 kali 4 ya akar dari sebuah akar dari kuadrat. Misalkan lagi function untuk
power. Bentar ya. Yang round itu tadi tariknya ditarik atau gimana? Gimana? Yang round tadi Kalau itu. round dia untuk satu angka aja, jadi kita insert langsung aja di angkanya, nggak perlu tarik. Atau bisa juga tarik tanpa kita ini, kita bisa pilih yang mana satu. Nah, dia nggak bisa, jadi tekan enter. Nah, dia kalau misalnya diklik kayak gitu, dia bakal error. Jadi harus manual sih, manual input numbernya, nomor-nomornya. Misalkan 12,5. 12,7. Nah, jadinya 12. Dia lebih ke untuk pembulatan lah. Kalau yang ini kan dia karena ini data range. Jadi memang perlu ditarik datanya. Kalau yang saya blok ini. Terus kalau untuk yang produk ya, produk juga sama, kecuali untuk yang round, square atau ya square atau SQRT atau ya akar kuadrat, baru tuh kalau untuk yang power ini tekan ini, ntar saya coba dulu ya. Untuk yang power sama dengan power buka kurung tutup kurung, kita masukin 6,2. Fungsi power ini untuk menghasilkan suatu bilangan yang dipangkatkan. Bentuk penulisannya pangkatkan, berarti 6,2. Kalau misalnya kita masukin sini 6, dia berarti harus ada dua tempat ya, 6, 1. Berarti 6 kali 1. 6 kuadrat. Berarti oh ya, 6 kuadrat 2, 6 pangkat 2. 6 pangkat 1, 6 pangkat 2. Terus kalau misalnya kita 6 pangkat 5, 776, berarti 6 pangkat 5 berarti kita coba 6 kali 6, 2, 6, 3, 4, 5. 5. Ya benar. Ini jadi 6 ini untuk yang di yang mau di itunya, terus nih pangkatnya mau pangkat 1 atau pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 ataupun pangkat selanjutnya. Jadi untuk ini penjumlahan untuk bilangan pangkat untuk bilangan pangkat. Nah, itu fungsi dari power. Terus kalau untuk ini enter dulu. Karena ini sebenarnya kita bisa set juga, kita koma, kita klik 5. Nah, berarti dia ngambil 5, berarti dia pangkat 5. Kalau misalnya kita klik lagi, terus kita hapus lagi, kita ambil data dari sinilah 7. Berarti 6 pangkat 7. Jadinya seperti itu. Ini juga 6 bisa juga ngambil dari kolom yang lain. Misalkan 5. Dia nggak bisa pakai data range, dia cuma pilih ya satu-satu. Jadi kalau kita tekan enter, berarti yang diambilnya itu E11, berarti kolom baris 11, dia berarti 5 pangkat F14, berarti kolom F baris ke-14, 5 pangkat 7. Seperti itu. Kalau misalnya kita pakai ngambilnya dari kolom lain. Oke, selanjutnya kita pakai sum SQ. Sum SQ. SQ kita blok, baru tuh kita ini kasih table, kita buat di tengah aja. Ya udah. Sum SQ ya. Nah, sum SQ ini fungsinya itu untuk mempangkat duakan angka dalam argumen dan memberikan jumlah dari pemangkatan tersebut. Misalkan pangkat
Ini kalau sum SQ berarti dia data range baru tuh di pangkat 2. Misalkan ya ini sama kayak fungsi sum, cuma dia sumnya ini di pangkat 2, jadi 40 pangkat 2, 30 pangkat 2, 175 pangkat 2, 7 pangkat 2. Oke, kita implementasikan sum SQ. SQ itu ada square, nggak salah. Kalau dalam bahasa Indonesia pangkat 2 atau kuadrat. Jadi diingat-ingat ya SQ itu adalah atau SQRT itu adalah square. SM ya, sum SQ dari kita klik dari sini sampai dengan 14, baris 11 sampai 14 kita tekan enter. 3 ya berarti kita 40 kali 40 sama dengan 400. Oke, ini harus siapin notepad dulu. Dia kan pangkat dia. Enggak perlu. 40 pangkat 2. Nah, 1600 baru tuh ditambah 30 pangkat 2, 900 ditambah 175 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2. 33 174 seperti itu. Itu penggunaan dalam sum SQ. Dia kuadrat tapi ditambahkan. Jadi 40 pangkat 2 ditambah 30 pangkat 2, 175 di pangkat 2, 7 di pangkat 2 seperti itu. Untuk sum SQ. Ini sum SQ ini sebenarnya satu rombongan dengan yang ini. Untuk data range. Kalau yang ini udah masuk ke individual data. Ya, data standalone atau berdiri sendiri. Terus ada lagi penggunaan absolut ya. Absolut perlu ini enggak. Oke, ini untuk materi selanjutnya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan dari sini? Oke, kalau nggak ada tanya, kita kasih tugas dan ini nanti saya akan share di grup. Nanti saya upload di OneDrive. Nanti link dari OneDrive ini saya kirim ke grup. Terus recordnya juga saya juga taruh di OneDrive. Sama nanti tugasnya itu, ntar saya kasih soal. Misalkan nama function lah. Function. Kita pakai untuk yang data 1, data 2, hasil. Oke, untuk tugasnya ini jangan dikirim dalam bentuk gambar ya, tapi harus dikumpulkan menggunakan email. Menggunakan Excel, sorry. Oke, kita ambil ya, kita tambah kurang bagi kali. Nama function aritmatika. Aritmatika tambah. Oke, ini harusnya langsung tekan enter aja. Tambah enter, kurang enter, bagi. Oke, karena bagi ini klik di sini bagi, enter, kali itu bintang, enter. Ini untuk yang aritmatika. Nah, data 1, data 2 kita ambil berdasarkan oh ya, tambahin satu lagi. Ini jadi data 3. Data 3. Dan ini hasil.
kita buatkan dulu. Ini samakan aja lebarnya. Nah, jadi data 1, data 2, data 3 itu berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun. Jadi misalkan saya kan lahir tanggal 20 November tahun 1998. Jadi masukin aja sini 20. Kalau November kan 11. 11, 1, 998. Ini kita buat tengah. Oh, kita buat tengah. Ini juga. Terus semua disamakan 20 sampai ini. 11 tahun 98. Jadi kalau kita gunakan berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun. Oh ya, di sini jangan pakai data 1, 2, 3 berarti. Tanggal, enggak, data aja lah, data 1. Biar lebih data 1. Oke. Jadi kayak ibarat sama dengan 20 ditambah data 2 ditambah data 3. Enter. Seperti itu. Kalau untuk yang kurang juga sama, tapi bedanya menggunakan minus ya, menggunakan aritmatika minus atau kurang. Terus ke pembagian juga pakai garis miring, jangan disamakan semua seperti itu. Terus untuk sum-nya, untuk function sini nama function, oke, nama function, baru itu data 1, data 2, data 2, data 3. Oke, ini udah dibuat tengah. Function kita pakai misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 ya. Oke, kita ini. Nah, ini juga sama menggunakan data tanggal lahir, bulan, dan tahun. 20, 11, 1, 9, 98. Misalkan, ini kan ada sum, aku copy aja biar lebih cepat. Ini paste, oke, ubah jadi di tengah, kiri aja biar lebih enak. Ini ubah jadi tengah, hasil, terus kita buat table. Itu harus 20, 11, 98 ya? Enggak, berdasarkan tanggal lahir masing-masing peserta. Jadi ini ibarat tanggal lahir saya. Jadi kalau misalkan lahirnya di bulan tanggal 11, jadi di sini tulisnya tanggal 11, bulannya berdasarkan bulan lahir baru tahun lahir. Seperti itu tugasnya. Ini cuman contohnya. Oke, 98. Kalau misalnya menggunakan sum, paling kita buat sama dengan sum. Kita dari sini sampai sini. Enter. Seperti itu. Nah, kan ada beberapa case seperti ini di round. Misalkan 20, 11, 1, 9, 98. Nah, kalau untuk menggunakan round, cukup sama dengan round, buka kurung, tutup kurung. Nah, round ini kan kalau karena tanggal lahir kita, bentar, buat rule-nya seperti ini aja. Jadi setiap tanggal lahir, nah ini terserah, tapi di sini pokoknya semua di set tanggal, 5, 11,1,
bulan, koma 1, tahun lahir, koma 4, misalkan seperti itu. Kita mau roundkan, membulatkan angka, round, buka kurung tutup kurung. Kita pilih nih, enter. Oh, berarti 12,5. Oh, berarti dia nggak bisa. Kalau begitu, kalau misalnya round langsung dia aja di sini, ini di kosong jadiin kosong. Jadi seperti ini, langsung ini. Tapi terserah, boleh diambil berdasarkan tanggal, bulan ataupun tahun. Tapi komanya setelah komanya itu bebas, boleh dari 1 sampai 9, seperti itu. Terus kalau untuk yang pengguna, kalau square, nah kalau square ini bebas juga, boleh mengambil data dari tanggal, bulan ataupun tahun. Misalkan tanggalnya, bulan, tahun. Oke. Misalkan fungsinya SQRT, kita ambil datanya di sini. Nah, jadi bebas pilihnya, tapi kita set sini, nanti pilihannya tergantung pilihan masing-masing peserta, jadi boleh bebas, tapi berdasarkan tanggal, bulan, tahun, seperti itu. Untuk yang power, oh ini power dia sama kayak yang di atas, range, jadi ya tetap semuanya diambil. SQ juga sama, berarti yang berbeda hanya di SQRT dan juga di bagian tadi round ya, jadi dua ini yang berbeda. Oke, saya tandain. Ini warna hitam yang berbeda, warna putih lah. Nah, seperti itu. Jadi format ini ya semuanya nanti dibuat aja kayak gini, background merah, untuk biar tahu kan, karena ini dia ngambilnya cuma satu data. Terus case-nya ini, kalau untuk yang round inputnya langsung di sini angkanya. Kalau untuk yang square kita bisa pilih di sini. Nah, pilih data 1, data 2 atau data 3, seperti itu. Dia data tunggal pokoknya. Oke, ini hapus. Kontrol Z aja. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk masalah tugas? Oke, jika nggak ada, ini saya kirimkan ke grup, sama juga recordnya juga, terus sama juga deskripsi tugas kita. Tugas ini deadline-nya paling lama jam 5 sore. Nah, dan juga yang tugas yang kemarin di hari Sabtu yang belum selesai, hari ini paling lambat jam 10 tadi kan? Ya, jam 10 malam. Oke. Itu tugasnya, maaf Bang, saya lambat. Itu tugasnya seperti contoh yang Abang buat di atas itu ya? Ya, tugas di atas ya, benar. Tapi data 1, 2, 3 ini berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun lahir masing-masing peserta. Ini kan karena Makasih ya, Bang. Oke. Iya, berarti tanggal lahir kita sendiri kan, masing-masing semuanya? Benar, benar, benar. Oke. Oke. Itu pakai layarnya di warna juga ya Bang, kayak tadi tuh? Oh, yang ini ya? Pakai home-nya dipakai. Kalau ini dipakai ya untuk bisa lihat perbedaan sih. Tapi boleh juga gitu. dipasang, boleh enggak. Iya, iya, iya. Oke Bang, makasih. Sama-sama. Oke, jika nggak ada lagi, saya tutup materi ini, dan juga saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dan sampai jumpa, ketemu besok. Malam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ilmunya ya Bang. Iya, sama-sama. Stop share. End meeting for all.